Salam bahagia selalu buat kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimanakah caranya mengetahui seseorang itu tanda-tandanya kesurupan itu seperti apa, dan bagaimana cara pengobatannya yang simpel dan praktis yang bisa kalian lakukan semua sekalipun kalian tidak punya ilmu untuk hal-hal semacam itu. Kesurupan ini dibedakan menjadi dua, yaitu kesurupan dikarenakan dirasuki makhluk gaib dan kesurupan yang karena beban hidup seseorang. Bisa disebutkan depresi atau stres yang membuat seseorang itu menjadi kesurupan dikarenakan tidak sanggup lagi untuk menanggung hidupnya karena tidak ada tempat untuk mengeluarkan unek-uneknya. Di sini akan saya bahas satu persatu dulu. Yang pertama kali saya bahas adalah tentang kesurupan dikarenakan beban pikiran, karena depresi atau stres memikirkan kondisi kehidupannya. Ciri-cirinya adalah satu yang perlu kalian perhatikan, suaranya, logat bicaranya dan dialeknya itu masih sama dengan orang tersebut. Jadi tidak ada perubahan baik itu cara bicaranya, logat suaranya, dialeknya itu masih sama seperti sehari-hari. Jadi ini tanda-tanda kalau seseorang itu sakit dikarenakan beban hidupnya, yaitu depresi atau stres. Dan untuk mengobati hal semacam ini, kalian harus menjadikan diri kalian sebagai tempat curhat, ya. Posisikan diri kalian sebagai pendengar setia. Jadi orang tersebut kalian dekati, kemudian kalian tanggap apa yang sudah membuatnya seperti itu. Pancing dia untuk menceritakan semua keluh kesahnya sampai tuntas. Jangan sampai diselah kalau lagi ngomong. Jadi biarkan dia mencurahkan, menceritakan semua keluh kesahnya hingga tuntas. Kemudian setelah dia mereda, setelah diam, baru kalian beri dukungan, beri support, beri kata penguat sehingga dia merasa nyaman di dekat kalian. Kemudian kalau kalian sudah merasakan bahwa si penderita ini welcome kepada kalian, barulah kalian memberi bimbingan, memberi masukan dan nasihat. Tentunya harus pelan-pelan karena seseorang yang sedang mengalami gangguan pikiran, depresi dan stres akan sulit sekali untuk menerima masukan. Jadi kalian harus telaten, harus pelan dan pelan dan pelan, sesuaikan dengan kondisi orang saat itu. Dan ketika kalian menyadari, oh ternyata orang ini sudah terlalu akut gangguannya, sudah terlalu akut pikirannya, beban hidupnya dan tidak bisa ditangani oleh kalian, ya terpaksa kalian harus merujuk ke ahlinya, yaitu dokter kejiwaan. Ini untuk penanganan kalau orang kesurupan dikarenakan beban hidupnya yang terlalu berlebihan dan tidak sanggup untuk memikulnya. Kemudian kita bahas tentang tanda-tanda orang diikuti makhluk gaib. Tanda yang pertama adalah kalian merasa ada yang mengintai, merasa dibuntuti, merasa bersinggungan dengan sesuatu yang tidak bisa kalian lihat, tetapi kalian merasakan ada sesuatu keanehan. Kemudian tanda yang kedua adalah aroma yang janggal, tiba-tiba aroma yang bau nggak sedap atau bau kentang atau apa semacam itu bisa merupakan tanda-tanda kalau kalian sedang berdampingan dengan makhluk gaib di sekitar kalian. Tanda selanjutnya yaitu akan terjadi benturan energi. Kalian akan merasakan pusing kepala, bisa mual,
dan lain sebagainya dikarenakan benturan energi. Itu tanda-tanda dari seseorang yang diikuti makhluk gaib ya. Kemudian kita lanjut ke tanda-tanda seseorang kesurupan. Yang pertama, kalian harus lihat suaranya, bola matanya. Biasanya seseorang yang kesurupan itu matanya liar, lihat ke sana kemari, tidak bisa fokus dan agak gelisah pandangan matanya. Kemudian suaranya juga berbeda. Biasanya suaranya ini mengikuti makhluk yang menyerupinya. Kalau misalnya makhluknya harimau, mungkin dia juga akan mengaum. Kalau yang menyerupinya sebagai kakek-kakek, mungkin suaranya juga akan seperti kakek-kakek. Demikian juga dengan gerak tubuhnya menyerupai seseorang yang merasukinya. Kemudian tanda yang kedua adalah mempunyai tenaga yang luar biasa daripada biasanya. Kalau biasanya tenaganya wajar-wajar saja sebagai manusia, namun di sini akan mempunyai tenaga yang lebih kuat daripada sebatas manusia. Kemudian akan saya beri pengetahuan tentang bagaimanakah cara kita mengobati orang kesurupan makhluk gaib. Yang pertama, kondisikan tempatnya itu luang ya. Jadi suruh orang-orang di sekitarnya tuh menjauh. Kalaupun ada orang yang nonton, jauhkan dari penonton, karena orang yang kesurupan ini bisa melakukan apa saja. Jadi jauhkan orang-orang. Kemudian perhatikan, biasanya orang kesurupan kan masih aktif, tidak karu-karuan. Perhatikan saja sampai seseorang yang kesurupan itu agak mereda, agak diam. Lalu kalian sapa, beri salam, kalian tanyakan siapa namanya, terus apa tujuannya untuk merasuki. Selalu kalian tanyakan apa tujuannya untuk merasuki, sehingga kita tahu mengapa orang ini merasuki, adakah yang salah atau bagaimana, sehingga kita akan bisa memberi penyelesaian selanjutnya. Kemudian yang perlu kalian ketahui, biasanya ya, tapi nggak semuanya, biasanya makhluk gaib yang suka menyusup itu makhluk yang jahil, yang di alam sananya kurang bisa hidup layak. Jadi mereka itu mengganggu manusia karena ingin diperhatikan, ingin diberi makan dan lain sebagainya. Makanya ada banyak kasus orang kesurupan, begitu dia disuruh keluar dari tubuh tidak mau, tapi dia meminta sesuatu. Kalau dirasa permintaannya itu wajar, dan kalau kalian pikir ternyata si orang tersebut memang salah terhadap makhluk gaib, dan kalau kalian pikir permintaannya masih wajar-wajar saja dan bisa dengan mudah dipenuhi, ya nggak masalah untuk dipenuhi, karena untuk menjaga kestabilan, keharmonisan hubungan di antara mereka. Karena yang namanya hidup, kita selalu berdampingan dengan makhluk gaib dan tidak bisa semena-mena. Akan tetapi jika kalian tidak ingin menurutinya, kalian bisa melakukan dengan pemaksaan agar makhluk itu keluar dari tubuh seseorang tersebut. Minta tolong ya, minta tolong pada 4 orang. Jadi tangannya dipegangi, kedua tangannya dipegangi, satu orang tangan satu ya, soalnya tenaganya luar biasa. Kakinya juga dipegangi. Kemudian kalian tekan di pangkal ibu jari, di sini tekan sangat dalam. Memang akan terasa sakit, dan orang yang kesurupan itu bakal akan menjerit, bakal akan berontak, dan kalau sudah berontak tenaganya luar biasa, karena yang ada dalam tubuhnya bukan dirinya sendiri tetapi makhluk gaib tersebut, makanya tenaganya begitu kuat. Tekan di sini sampai makhluk gaib itu keluar ya, tekan sekeras-kerasnya ya. Itu saja, caranya sangat simpel dan mudah. Kalau kalian menemui seseorang yang kerasukan, tidak perlu panik.
kalian bisa tekan di pangkal ibu jari. Ingat ya, di pangkal ibu jari tekan sekencang-kencangnya, tekan sekeras-kerasnya sampai makhluk gaib itu keluar. Demikian saja ilmu yang saya berikan pada hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat di tayangan saya berikut ini, akan ada step by step ya. Jadi kalian bisa pelajari bagaimanakah caranya dan bagaimanakah tanda-tandanya dalam mengatasi kerasukan, baik kerasukan karena diri sendiri maupun kerasukan karena makhluk gaib. Cara mudah mengobati orang kesurupan. Kalian harus tahu terlebih dahulu apakah orang tersebut kesurupan karena adanya makhluk gaib atau orang tersebut kesurupan karena depresi atau stres. Tanda orang kesurupan karena depresi dan stres. Kamu bisa memperhatikan suaranya, cara dia bicara, logat bahasanya. Kalau masih sama, bisa jadi dia kesurupan karena sedang menanggung beban hidup yang sangat berat. Cara menangani kesurupan karena depresi dan stres. 1. Ajak bicara, biarkan orang tersebut menceritakan semua masalahnya sampai selesai. Posisikan dirimu sebagai pendengar setia. 2. Setelah menceritakan semua, berilah kata pujian, dukungan, dan penguat. 3. Ketika kamu rasa orang tersebut sudah bisa menerima dan mempercayaimu, barulah beri nasihat, pencerahan, dan tuntunan. 4. Serahkan pada dokter jiwa jika kamu rasa sudah terlalu akut gangguan jiwanya. Tanda-tanda diikuti makhluk gaib. 1. Merasa ada yang mengintai, mengikuti, atau merasa menyentuh sesuatu padahal tidak ada siapa-siapa. 2. Mencium aroma aneh. 3. Perubahan suhu sekitar yang mendadak berubah drastis, bisa langsung panas, lembab, atau dingin. 4. Punggung terasa berat, pusing kepala seperti ditekan, perut mual pingin muntah karena mengalami bentrokan energi. Tanda-tanda kerasukan makhluk gaib. 1. Tutur kata, suara, dan perilaku berubah drastis menyerupai makhluk gaib yang merasukinya. 2. Pandangan mata tajam, tidak tentu arah, dan gelisah. 3. Memiliki tenaga yang lebih kuat dari sebelumnya. 4. Tiba-tiba bisa meramal, mengetahui banyak hal. 5. Mendadak tidak sadarkan diri dan mengaku menjadi orang lain. Cara mengobati orang kerasukan makhluk gaib. 1. Usahakan beri tempat yang agak lapang, jauhkan dari banyak orang. 2. Biarkan meredah dulu kerasukannya. Ketika sudah agak terdiam dan reda, kasih salam dan tanya namanya. Tanyakan juga mengapa merasuki. 3. Kebanyakan yang suka merasuk dan mengganggu adalah makhluk gaib yang jahil, dan mereka kurang mendapat hidup yang layak di alamnya. Biasanya makhluk ini mengajukan permintaan akan keluar dari tubuh seseorang jika dipenuhi permintaannya. 4. Kalau permintaan tersebut masuk akal dan mudah dipenuhi, apalagi jika dalam hal ini posisi orang yang kerasukan bersalah, tidak ada salahnya jika dipenuhi permintaannya untuk saling menjaga keharmonisan hidup bersama. 5. Jika kamu tidak ingin memenuhi, kamu bisa mengeluarkan dengan cara paksa.
Minta tolong orang untuk memegangi kaki dan tangannya dengan kuat agar tidak bisa melawan dan memberontak. Kemudian tekan pangkal ibu jari tangan dengan sekuat-kuatnya sampai makhluk gaib itu keluar. Semoga bermanfaat.